Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai. Dalam seri video ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang pentingnya pernapasan atau pranayama di dalam bermeditasi. Saudara sekalian yang saya cintai, dalam bermeditasi sekiranya pernapasan itu penting sekali dilaksanakan. Nah, melalui pernapasan pikiran kita mudah menjadi tenang ya. Mudah ditenangkan, lebih cepat ditenangkan. Nah, pernapasan itu sederhana. Dilakukan dengan cara menarik napas ya. Sekali-kali sepanjang-panjang mungkin gitu. Jadi sambil berjapa, sambil mengarahkan perhatian di ujung hidung di sebuah titik atau di sebuah titik lah, di istilah alis gitu ya. Napasnya ditarik. Napas yang halus, napasnya melalui hidung. Sepanjang-panjangnya gitu, baru hembuskan pelan-pelan. Nah gitu mungkin agak tersengal-sengal, istirahat dulu, napas yang biasa. Tapi perhatiannya tetap di ujung hidung dan mantranya tetap diulang-ulang untuk mengikat pikiran ya. Itu lagi sedang jeda, napas lagi tarik. Begitu terus dalam bermeditasi. Jadi manfaat dari pranayama atau pernapasan itu membuat pikiran menjadi tenang gitu ya. Selain itu, dengan pranayama atau pernapasan itu akan berfungsi juga untuk apa? Mengeluarkan gas karbon dioksida kita hasil pembakaran itu biar keluar, digantikan dengan udara yang baru. Begitu. Jadi paru-paru kita jadi bersih. Nah, selain itu, lewat pernapasan yang panjang seperti itu akan membuat sesak napas itu jadi hilang. Jadi bagi saudara yang sering sesak napas, kan napasnya udah pendek ya, napasnya pendek, tidak pernah dipanjangkan. Lewat pernapasan, tarik napas itu pernapasannya jadi panjang, jadi longgar, jadi plong. Seperti kita menarik ban ya, ban itu kalau ditarik-tarik makin lama, atau pintil tuh ditarik makin lama kan makin panjang. Nah, begitu juga pada saat kita narik napas, sepanjang-panjang mungkin akan membuat napas kita menjadi panjang sehingga tidak sesak. Nah, selain itu manfaat dari pernapasan banyak sekali. Nah, ketika kita menarik napas sepanjang-panjangnya melalui hidung, napas yang halus ya, yang terjadi di dalam tubuh kita adalah sesungguhnya kita secara tidak langsung, nah bagi yang tidak paham ini, secara tidak langsung sudah meniup atma yang merupakan api kehidupan yang ada dalam hati. Atma itu dapat diumpamakan kalau seperti api dapur ya, yang berupa bara. Dimasukkan kayu, nah dari itu ditiup-tiup kan besar gitu juga. Dengan ada kemauan kayun ya, kayu itu kayun, di dalam diri kayun yang artinya kemauan untuk ingat atma atau ingat pro, dengan cara mengucapkan mantra berulang-ulang disertai dengan pernapasan, maka atma yang berupa mungkin seperti nyala seperti bara ditiup-tiup akan membesar, dia menjadi menyala terang. Ketika menyala, nah itu pancaran cahaya atma itu memberikan energi. Nyala api atma itu juga membantu pembakaran sari-sari makanan menjadi lebih baik atau sempurna, sehingga tenaga dihasilkan jadi fit, lumayan lah gitu. Nah, itu manfaat dari pernapasan. Nah, itu ada juga gambarannya. Kalau kita melakukan pernapasan itu seperti meniup ban ya, ban yang kempes itu kalau ditiup, ban motor yang kempes kan jadi kencang. Kalau udah kencang enak dibawa jalan gitu juga. Dengan melakukan pernapasan kita sungguhnya memasukkan unsur angin ya ke dalam tubuh kita, ke urat-urat kita. Urat-urat kita ini bagaikan ban. Kita tiup masuk ke seluruh urat-urat, itu membuat uratnya jadi kenceng-kenceng gitu, seperti ban yang agak ada isi anginnya kan kenceng gitu. Enak nanti kalau ban yang ada anginnya, ban motor ada angin di bawah jalan itu kan enak ya. Itu juga tubuh kita digerakkan jadi enak, jadi agak kenceng jadinya kalau kita sering melakukan pernapasan.
hati, manfaatnya luar biasa. Saudara sekalian yang saya cintai, pernapasan itu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk meditasi aja. Ya, seperti motor kita ketahui ada karburatornya, itu kan ada saluran udara. Ya, jadi untuk pernapasan membuat saluran udara kita ke dalam tubuh jadi lancar. Dengan saluran udara membuat motor bisa hidup, pembakaran bisa berlangsung. Kalau tanpa udara atau salurnya sudah tertutup gitu, kan tidak bisa hidup itu. Karena itu penting sekali ada saluran udara yang perlu dibersihkan. Jadi pernapasan hidung kita itu bagian karburator. Kalau ini tersumbat buntu gitu ya, tidak ada udara masuk, tentu api atma kita itu akan padam seperti perapian busi itu. Tidak terjadi itu, mati itu, tidak ada pembakaran, tidak menyala jadinya. Nah, jadi kebanyakan orang-orang yang napasnya sudah tersesak, jadi suplai udara dari hidung menuju paru-paru itu tidak ada, sehingga atma seolah-olah bagaikan api yang padam, tidak menyala dia. Coba anak-anak kecil kita tuh, kan ada seorang ibu melahirkan bayi yang tidak kehendaki, biasanya dibalik itu hidungnya kan tertutup. Nah, ketika tertutup, tidak ada udara masuk, akhirnya meninggal. Demikian juga kalau kita pernapasan kita sudah tersumbat, api atma kita tidak menyala. Kalau sudah tidak menyala bagaikan lampu yang padam, ya sudah mati. Itu juga kita itu akan mati kalau pernapasan kita tidak bagus, tersumbat, sesak itu. Nah, kalau sudah sesak itu, napas tersumbat, itulah kebanyakan orang sudah loyo, tidak ada tenaganya. Bagaikan motor itu tidak ada unsur saluran udara, karburator sudah kotor, tersumbat tuh. Susah hidupnya. Itulah kita susah jadi hidup. Karena itu penting sekali pernapasan. Dewasa ini orang-orang tua kebanyakan tidak memperhatikan unsur pernapasannya. Dia hanya menerima napasnya begitu saja, pagi kerja, sore pulang kerja, makan, tidur gitu aja, napasnya tidak pernah diperhatikan. Caranya mereka memperhatikan napasnya sehingga tidak terkena penyakit sesak napas. Zaman sekarang sedikit kalau sudah sesak napas larinya ke dokter, ke obat melulu. Padahal caranya sederhana kok. Memulihkan sesak napas dengan cara latihan pernapasan tiap hari. Tidak usah lama-lama. Kalau terlalu sibuk sekali 15 menit aja sambil mendiamkan pikiran, sambil berjapa. Digabungkan itu jadi satu. Sorenya juga demikian. Nah, usahakan pernapasannya dalam kondisi perut yang kosong, jangan berisi penuh. Tidak bisa kalau penuh, susah bernapasnya. Itulah pentingnya pernapasan. Kok banyak sekali selain untuk meditasi, pokok lain-lain sekali. Yang lain-lain itu banyak sekali. Untuk menyanyi juga bagus kalau napas yang panjang. Iya. Ya, suara kita jadi bagus. Wih, bisa jadi artis nih. Kalau memang dari kecil. Tapi kalau saya ini bagaimana rasanya, tidak mungkin jadi artis. Ya, di orang jalanan kayak begini, usia juga sudah tua. Semangat untuk menjadi itu sudah tidak ada. Walaupun suaranya sedikit dibuat indah ya, untuk nyanyi-nyanyi sekedar hiburan aja lah. Nyanyi di aplikasi wishing gitu. Tapi karena saya tidak begitu hasrat untuk jadi begitu-begitu, karena dibatasi oleh usia. Nah, soal makannya juga sembarang, kadang makan kerupuk. Nah, bagaimana suaranya bisa bagus sekali seperti penyanyi-penyanyi yang sungguhan. Ya, sekedar nyanyi. Jadi itu dari manfaat dari pranayama membuat suaranya agak kayak begitu loh, bener. Ya oke teman-teman, mungkin begitu wawasan saya tentang sekilas tentang pranayama itu sendiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada penyampaiannya kayak bagaimana lah, namanya orang jalanan kayak begini. Nah, kalau suasana jalanan lagi ramai, saya tidak ada merasa terganggu lagi, langsung saya berhenti bikin video kayak begini. Jadi namanya anak jalanan, pembicaraan di jalanan kayak beginilah. Nah, walaupun demikian, ya saudara bisa menyimak mana yang menyimak, mengambil yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya yang tidak baik jangan dipakai. Penampilan kayak begini seperti saya jangan dijadikan dijadikan sesuatu yang ya begitulah. Oke, di akhir cerita saya ucapkan Parma Santi, Om Santi 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 Om.